Kasus Nikita Mirzani memang menjadi polemik yang cukup besar. Hari ini, saya, Krisnamurti, ingin menyampaikan bahwa saya bersama dengan tim telah diminta secara resmi untuk menjadi kuasa hukum Nikita Mirzani. Ramai yang mengira perkara Nikita Mirzani sudah benar-benar selesai. Banyak yang menyebut jalurnya mentok di kasasi, padahal kenyataannya ceritanya belum sesederhana itu. Dalam sistem peradilan, setelah kasasi masih ada satu peluang terakhir yang bisa ditempuh. Bukan otomatis, bukan juga mudah, tapi masih ada. Peluang ini hanya bisa digunakan jika ada alasan yang jelas, seperti munculnya bukti baru, ada kesalahan serius dalam putusan, atau terdapat perbedaan putusan yang mencolok. Dan di kasus Nikita Mirzani, perbedaan itu nyata. Di pengadilan pertama hukumannya 4 tahun, lalu di tingkat berikutnya berubah menjadi 6 tahun. Perbedaan inilah yang membuka ruang untuk dikaji ulang. Bukan untuk mengulur waktu, tapi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil. Jadi anggapan bahwa perkara ini sudah tutup buku itu keliru. Prosesnya memang tidak lagi ramai, tapi jalurnya belum sepenuhnya tertutup. Selama masih ada celah yang sah untuk diperjuangkan, hak itu tetap melekat pada Nikita Mirzani sama seperti warga negara lainnya. Di titik ini, yang diperjuangkan bukan soal siapa yang disukai atau dibenci. Yang diperjuangkan adalah hak seseorang untuk mendapat keputusan yang benar-benar matang, tidak tergesa dan tidak dipengaruhi oleh tekanan ramai-ramai di luar ruang sidang. Dan selama pintu itu masih ada, wajar jika Nikita Mirzani memilih untuk terus berjuang lewat jalur yang tersedia. Kasus Nikita Mirzani memang menjadi polemik yang cukup besar di tengah masyarakat. Pada tanggal 13 Maret 2026 kemarin, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi menolak kasasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Artinya, putusan hukum terhadap beliau tetap berlaku. Nikita Mirzani dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau yang biasa disebut dengan TPPU yang berkaitan dengan Reza Gladys. Dan dalam putusan tersebut beliau dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Yang bahkan lebih berat dibandingkan putusan sebelumnya, yaitu 4 tahun. Saat ini, kondisi Nikita Mirzani juga menjadi perhatian. Nikita diketahui mengalami sakit gigi yang sering kambuh. Nikita sempat mengajukan permohonan untuk berobat ke dokter langganannya. Namun, pihak berwenang mengarahkan agar perawatan dilakukan di Rumah Sakit Adiaksa. Hari ini, saya, Krisnamurti, ingin menyampaikan bahwa saya bersama dengan tim telah diminta secara resmi untuk menjadi kuasa hukum Nikita Mirzani. Terhitung mulai hari ini. Kemarin surat kuasa sudah ditandatangani oleh Nikita Mirzani yang beliau tandatangani sendiri di rutan. Kedepan ada beberapa langkah dan agenda hukum yang akan kami tempuh, khususnya terkait upaya pembebasan Nikita Mirzani. Kami juga ingin menyampaikan bahwa kondisi Nikita saat ini cukup memprihatinkan. Berat badannya terus menurun dan perlu diingat, Nikita adalah seorang ibu tunggal dengan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuh secara langsung. Sebagai kuasa hukum, kami akan berupaya maksimal, termasuk dengan mengajukan peninjauan kembali sebagai langkah hukum lanjutan. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan hasil yang terbaik, dan mohon doanya dari masyarakat Indonesia untuk Nikita. Salam Krisnamurti. Kita viralkan lagi kasus NN, karena apa? Ini adalah last minute, ini adalah terakhir, ini adalah jalur khusus, jalur luar biasa yang bisa digunakan oleh Nikita Mirzani. Jangan pernah terpecah fokus kalian dengan drama-drama perkomalan yang sekarang.
Ini kebiasaan guys. Di detik-detik akhir pasti ada aja tuh konflik di antara mereka yang apa? Membahas kepentingan pribadi mereka. Tinggalkan aja udah. Tinggalkan drama-drama yang seperti itu guys. Gak usah dilihat. Silakan kalian mendukung orang-orang yang memang tetap bersuara tegak lurus dengan apa yang dia suarakan sedari awal tanpa ada embel-embel apa pribadi urusan mereka. Dan jangan terpecah fokus ya. Buat follower saya, buat yang sekarang sedang melihat live saya, pengacaranya adalah Bang Krishna Murti. Jadi di sengketa tanah Ahmad Ghazali, beliau juga memenangkan kasusnya di mana di peninjauan kembali. Membuat pihak lawan ketar-ketir. Kenapa saya bilang membuat pihak lawan ketar-ketir? Kalian tahu kemarin beberapa waktu yang lalu Bang Krishna Murti ini sudah podcast bareng siapa? Ibu Rike Diah Pitaloka guys. Hai guys, ketemu lagi bersama Dok Prot di Sodok Bunyi Prot. Hari ini kita mendapatkan kabar dari Nikita Mirzani terkait dengan langkah yang akan dilanjutkan oleh Nikita Mirzani, yaitu menuju PK atau peninjauan kembali dengan menunjuk seorang PH, yaitu Bapak Krishna Murti ya. Aduh, salah pula. Wah, namanya sama dengan artis. Lah, mudah-mudahan di PK ini Nikita Mirzani bisa mendapatkan bukti-bukti baru ya, bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang akan membawa Nikita Mirzani kepada kebebasan, dan mudah-mudahan juga hukum berjalan dengan sesuai prosedur ya, tanpa adanya pesanan atau embel-embel dari yang lain. Mudah-mudahan Nikita Mirzani cepat bebas, dan kita doakan yang terbaik buat pendukung Nikita Mirzani. Kita berdoa agar segera Nikita Mirzani dibebaskan, karena aku yakin Nikita Mirzani tidak bersalah. Putusan yang perkara pidana yang sudah ingkrah sudah tetap bahwa klien kami tidak pernah yang mencari-cari yang namanya penggugat Nikita Mirzani. Ketiga, bahwa kami ingin membantah dari gugatan penggugat bahwa klien kami Dr. Jagladis tidak pernah ingin bertemu dengan yang namanya penggugat Nikita Mirzani. Ya. Yang keempat, mau kami sampaikan penting sekali bahwa sebenarnya yang mau kami tanyakan hari ini, siapa sebenarnya pembeli ya, yang membeli produk Gold Booster Salib. Dalam proses pidana, perkara pidana, ada yang namanya saksi Adecat Yosi mengatakan membeli pada Agustus 2023. Kemudian dalam proses persidangan tingkat pertama, fakta persidangan mengatakan bahwa pertama mengatakan dia juga membeli dalam percakapan Agustus 2023. Dengan percakapannya berdasarkan ekstraksi dari Cyber Polda Metro Jaya mengirim percakapan pesan kepada Samira bahwa dia juga membeli Agustus 2023. Yang mana yang benar? Ya, kemudian dalam gugatannya penggugat Nikita Mirzani juga mengatakan dia membeli dalam e-commerce. Kami akan membuktikan itu. Ya, sehingga kemudian tidak lagi dibangun opini-opini, ya, pembohongan-pembohongan terhadap klien kami, bahwa sebenarnya klien kami tidak pernah melakukan pendistribusian tentang produk yang tidak berkhasiat, tidak bermanfaat, dan tidak bermutu. Ya, itu hanya persoalan mempromosikan satu produk yang di dalamnya ada produk Glowy Skin yang memiliki izin edar. Ya, terhadap itu kami ingin buktikan hari ini siapa sebenarnya yang memberi keterangan palsu dalam proses pidana saat itu. Saya pikir itu. Baik, saya tambahin, kami sangat menyesalkan atas ketidakhadiran penggugat. Kenapa? Seharusnya penggugat yang bertanggung jawab untuk persidangan ini hadir. Tapi katanya minggu lalu dinyatakan bahwa dia memohon penundaan sidang karena saksinya belum siap. Minggu ini saksi dan penggugat tidak hadir. Ini memang dari awal selalu kami nyatakan kalau menggugat ojo ke susu. Sebab apa? Karena putusannya sudah, pidananya sudah bergugat hukum tetap. Ingkrah. Jadi apa mau digugatnya? Dari awal selalu kami nyatakan. Sabar dulu, tunggu putusan pidana. Tapi dimasukkan gugatan komedi jilid 1, komedi jilid 2,
ini kami ini jadi tiga. Mereka punya